Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami teman-teman. Hari ini saya akan berbagi informasi mengenai satu aplikasi bagus nih bagi teman-teman yang misalnya suatu saat kebetulan mau ke Korea ya. Dengan berbagai keperluan misalnya, terus kan bingung nih, aduh gimana nih kalau misalnya waktunya sholat, pakai aplikasi apa ya yang kira-kira recommended. Nah, ini ada satu aplikasi yang lengkap banget. Misalnya teman-teman juga tidak begitu mengerti bahasa Korea ya. Kalau misalnya pas beli makanan ke supermarket atau bahan lain-lain gitu ya. Terus bingung ini kira-kira bisa dipakai enggak ya? Ini sealat sama babi enggak ya? Daripada ribet kita ngecek satu-satu, ternyata sudah ada dari beberapa tahun yang lalu satu aplikasi yang bisa jadi referensi buat teman-teman untuk mengecek semua kebutuhan mengenai kehalalan produk di Korea ya. Nah, nama aplikasinya apa? Ini dia, Moveko. Nih, teman-teman bisa download di Google Store ya atau Apple Store mungkin. Nih, tinggal download aja aplikasi ini. Lalu kemudian setelah di-download, karena ini posisi di HP saya sudah terdownload, maka tinggal buka saja ya, diklik. Nah, ini dia tampilannya. Tampilan dari aplikasi Moveko. Kita lihat ada apa aja. Mulai dari yang ini, yang di pojok kanan atas ya, kalau di saya. Kita klik gambar dekat tulisan Moveko di ujungnya, setting. Ini ada bahasa. Oh, ternyata ini bahasanya masih available-nya bahasa Inggris ya, belum tersedia bahasa yang lain gitu. Terus, ini kita lewat aja. Nah, di sini ada juga penentu arah kiblat gitu. Jadi teman-teman dengan satu aplikasi ini bagus banget, bisa langsung ngecek ya. Misalnya teman-teman lagi ke suatu tempat terus kebetulan jauh dari masjid atau musola gitu. Teman-teman bisa pakai ini ya. Ini seperti di tempat saya ini. Nih, rute arah kiblatnya ya. Nah, terus ada apa lagi di sini juga ada forum. Ini dari semua member ya, bisa bertanya, ask question apa aja yang yang ingin ditanyakan gitu, entah seputar kehalalan atau keharaman suatu produk, atau misalnya teman-teman mau ke restoran nih gitu ya, bingung mau kemana gitu, takut salah, bisa di sini ask question gitu ya. Nih tuh bisa, tinggal kalau misalnya ada fotonya, referensinya bisa disertakan, di attach di sini, lalu submit gitu ya. Terus kita buka ini satu, halal haram. Nih, katanya ada yang nanya. Dia nanya, ini produk ini coklat ini halal apa haram gitu. Di sini belum ada jawaban ya. Lalu kita lihat yang sudah ada jawaban. Ramyeon katanya nih. Ada yang jawab. Nih, seutang ramyeon halal atau haram? Katanya ada yang nanya pakai Hangul. Terus di bawahnya ada 2 orang nih yang jawab. Jadi siapa aja bisa ngejawab ya. Katanya bilang semua ramyeon di Korea itu haram katanya, karena tidak ada halal sertifikatnya gitu. Nih, lalu terus yang kedua bilang isinya biasanya ada babi sama sapi gitu, makanya haram gitu ya. Ada juga nih, dia malah mempromosikan produk Indonesia. Ada ramen Indonesia kalau mau, Indomie katanya, murah dan halal. Nih, terus dia bilang semua mie Korea tuh bukan pilihan yang bagus buat muslim ya, karena haram tadi. Terus ini tteokbokki. Ada juga nih. Nih, nanya nih, tteokbokki tuh halal apa haram sih? Dia katanya banyak ya penjelasannya, ini ada yang wah, ini ternyata ada yang jawab nih. Kim Min Sop, orang Korea ya kayaknya.
Nih, tteokbokki itu biasanya dimasak menggunakan gochujang ya atau saus cabai Korea. Nah, biasanya di gochujang itu mengandung jujong atau alkohol yang difermentasi. Jadi saya tidak bisa bilang kalau tteokbokki ini halal bilangnya gitu. Jadi di Korea sebetulnya ada gochujang yang sudah ada halal certified gitunya, sudah tersertifikasi halal. Nah, tapi ini nggak dijual bebas gitu loh. Kalau misalnya mau bisa beli gitu ya. Nih di apa? Onggojip. Bisa beli sendiri gitu ya. Mungkin dia produknya Onggojip. Kayak gitu. Nih, kita juga bisa nambahin, bisa answer the question ya, bisa nambahin penjelasan kalau misalnya menurut pemikiran kita beda gitu. Oke, itu mengenai forum. Terus di sini juga ada restoran nih. Di sini ada keterangannya. Kalau ini kebetulan yang ada di dekat sini ya, bisa difilter juga ini. Nih, saya mau yang Muslim certified aja nih. Coba kita lihat. Oh, ternyata ini ada beberapa yang memang sudah. Kalau Muslim certified ini berarti dia sudah tersertifikasi dari Badan Sertifikasi Halal di Korea, biasanya KMF ya. Ini ada bakso bejo Korea, ini warung Indonesia, ini juga warung Indonesia, warung Jaya. Terus ini nih ada Samarkand, ini di mana nih? Kita lihat. Oh, di mana ini? Di Donggu katanya nih. Di sini juga ada petunjuk arahnya. Kalau misalnya teman-teman mau ke sana, gimana caranya bisa klik aja di sini. Tuh, nanti bisa dibuka menggunakan Google Map, Kakao Map, Never Map atau nggak tahu ini nggak ngerti kok ada Zoom ya. Nih kayak gitu. Nah, ini restoran-restoran yang memang mereka sudah tersertifikasi halal dari lembaga halal di Korea gitu ya. Nih warung Mbok Mumun juga. Terus Warteg Gembul juga, Krakatau. Ini kebanyakan warung Indonesia sih ya. Nih, warung Indonesia dan warung India. Muslim certified ya. Terus kalau misalnya di sini ada self certify, ini di sini ada tulisan self certify, berarti dia pihak restorannya sendiri mengklaim bahwa mereka hanya menyediakan makanan yang halal gitu ya. Nih, nah kalau yang Seoul Samgyetang ini cuman dibilang ini masakan Korea, terus tidak ada menu babi gitu ya. Berarti ini saya sih nggak bisa ini bilang halal ya, karena cuman cuman menyatakan tersertifikasi nih, tidak ada sertifikasi halalnya sih. Nih, kalau saya sih ini nggak akan makan karena kan bukan pakai daging halal ya, meskipun nggak ada menu babi gitu. Terus ada lagi self certify, ini seafood, berarti base-nya dari seafood gitu ya. Kalau misalnya nggak setuju, misalnya nanti kaldunya tetap aja misalnya kaldu sapi atau kaldu babi, kan nggak tahu ya, berarti dihindari aja, nggak usah ke sana gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal filter aja, tinggal cari yang Muslim certified gitu aja nih. Nah, bisa milih restoran-restoran yang memang sudah tersertifikasi badan halal di Korea seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya nih teman-teman mau direncanain, pokoknya saya mau pergi ke tempat-tempat yang ada musola atau masjidnya. Misalnya ini di Busan ya, ada Masjid Hidayatullah, ada musola Pukyong, musola Al-Misbah, Masjid Al-Misbah dan lain-lain gitu, Al-Fatah, Masjid Sunan Kalijaga. Nah, termasuk ini misalnya Islamic Center Ulsan, ada juga ya sama rutenya kemana kalau misalnya kita mau pergi ke sana. Seperti itu, sama kayak tadi restoran. Nah, terus juga di sini kalau teman-teman nggak tahu nih, nggak hafal jam berapa sih kira-kira adanya gitu. Di sini juga ada fitur prayer time gitu ya, jam berapa waktu sholat seperti itu. Nah, yang terpenting adalah menu paling utamanya yaitu Korean Food Scanner, artinya dia men-scan
makanan-makanan yang ada di Korea. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot menerjemahkan satu-satu gitu. Kalau misalnya bingung ya, tinggal download aplikasi Moveko, lalu bisa bisa cek di sini nih. Bisa cek di sini nih. Ada snack. Coba kita buka ya. Nah, ini ada banyak snack-snack yang sudah mereka riset sebelumnya. Nih, misalnya kayak Pringles. Nih, summary-nya kita lihat ya. Hasil dari riset mereka tuh katanya ini nggak ada babinya, terus nggak ada alkohol, nggak ada kaldu ya, biasanya ini daging lain sapi atau chicken ya, terus nggak diproduksi bareng sama fasilitas yang digunakan untuk memproduksi babi gitu ya. Nah, terus di sini juga ada informasi dari produknya, informasi alergi gitu. Terus ini produk ini tuh sealat sama apa aja sih? Ternyata sealat sama susu, tomat dan sebagainya ya. Di sini juga ada informasi ingredients-nya. Nih. Nah, terus di bawah ini ada ada tulisan perhatiannya. Mungkin ini belum update gitu ya ingredientnya. Nah, misalnya teman-teman ketika nemu di lapangan gak sesuai sama ini, bisa request untuk modifikasi informasi gitu ya. Bisa diklik terus bisa kirim lewat email ya ke Moveko. Jadi bisa sama-sama riset gitu. Jadi mereka tidak kaku gitu. Kalau misalnya ada perubahan atau apa, kita bisa mengajukan modifikasi seperti itu. Terus mana lagi ya yang kira-kira ini banyak nih. Nah, ini juga sama, nggak ada ya. Nah, kadang teman-teman akan nemu nih juga, terus ini ada tulisan need to check, artinya mereka nggak yakin gitu. Mungkin bisa aja udah update terus ternyata mengandung alkohol atau apa gitu ya. Nah, kita hindari aja gitu yang seperti itu. Sampai ke ini yang kids tuh, misalnya nih kebetulan ada ibu-ibu yang baru melahirkan terus bingung mau, kadang ada aja yang nanya ke saya pakai susu formula apa gitu. Kebetulan anak-anak saya meskipun pakai susu formula juga nggak ini ya, maksudnya nggak ngandelin susu formula gitu karena pakai ASI nih. Kalau misalnya satu dan lain hal harus pakai susu formula, ini bisa di sini ada pilihannya beberapa produk yang memang bisa gitu ya, produk domestik Koreanya seperti itu. Sama tinggal dilihat aja ya. Kalau misalnya ternyata masih ragu nih dengan hasil riset yang ada di sini, ini produk-produk yang sudah mereka riset sebelumnya, kayak ini masih snack juga ya, kayak ini Nurongji. Ini tuh kalau di kita mah keripik dari nasi gitu ya, kan suka ada. Nah, ini juga bisa. Ternyata di sini kita lagi megang barang, misalnya lagi di supermarket nih ya. Terus lagi megang barang ternyata nggak ada di sini nih, di produk kalengan kayak gini ternyata nggak ada nih ya. Tuh, ini kan lengkap. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman gampang tinggal klik aja di sebelah kanan atas ya, di deket di samping tulisan produk ini kan ada scan. Nih, teman-teman bisa buka aja scan. Ini saya lagi nggak ada produk nih. Nah, ini kan ada kotak nih ya yang hijau-hijau. Nanti teman-teman di satu produk itu lihat ada barcode-nya lalu difoto. Nah, nanti setelah itu bakalan muncul kayak gini lagi. Nih. Nah, kayak gini. Kalau misalnya memang mereka sudah pernah meriset sebelumnya gitu ya. Karena ini saya kebetulan nggak megang aduh, maaf nangis, maaf, tadinya saya mau ngecek produk-produk yang ada di saya, ternyata nggak ada. Nah, biasanya kalau misalnya udah teman-teman ngeklik scan ini ya, yang scan, nanti biasanya kalau memang ada akan muncul seperti ini sih. Nah, kayak gini gitu loh.
ada nama produk, gambar produknya, terus summary-nya, sampai informasi produknya seperti itu. Gitu. Mohon maaf saya tidak bisa mencontohkan ya. Nah, lain kali kita tambahkan untuk melihat contoh bagaimana caranya men-scan barcode suatu produk makanan. Baik, mungkin untuk kali ini cukup sampai di situ aja. Semoga membantu ya dan mempermudah teman-teman di sini di Korea ya khususnya. Karena ini cuman bisa dipakai di Korea ya. Waktu itu saya pernah lihat liputan berita ya, di Indonesia juga ada banyak aplikasi-aplikasi yang sejenis gitu ya, bisa dipakai teman-teman dimanapun berada ya, tinggal dicek aja gitu aplikasinya. Nah, kebetulan yang di Korea ini biasa menggunakan Moveko gitu loh. Semoga membantu dan mempermudah teman-teman semua beraktivitas di Korea dengan tidak mengesampingkan kehalalan dan keharaman produk-produk yang teman-teman hendak konsumsi gitu. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk bantu support channel ini agar terus berkembang gitu, agar semangat juga saya membuat konten-konten yang lebih bermanfaat gitu buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada ide atau apapun bisa ketik aja di komentar ya, di kolom komentar. Lalu kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, bolehlah kasih jempolnya, klik like juga. Teman-teman bisa bantu support channel ini dengan subscribe ya. Baik, semoga dimanapun kita berada selalu jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan, saya sudah memegang salah satu produk. Mari kita cek apakah produk ini termasuk yang bisa dikonsumsi atau tidak. Kita klik scan ya. Kebetulan ini produk susu. Nah, di sini ada barcode, kita klik. Tuh, langsung seperti ini. Karena di sini dari summary-nya nggak ada babi, nggak ada alkohol, nggak ada daging lain ya, sapi atau ayam, terus tidak diproduksi sealat dengan babi juga, berarti ini bisa dikonsumsi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.